Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 9, baik 91, 92, semangat ya belajarnya. Pokoknya dalam PJJ ini kamu harus terus aktif ya. Terus aktif mengikuti PJJ walaupun masih daring ya, masih lewat rumah, dari rumah. Lewat video ini saya selalu menyampaikan tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Saya minggu kemarin sudah banyak berpesan pada kalian ketika kita masih menggunakan Google Meet, dan itu yang nanti saya akan gunakan ya, minimal saya akan menggunakan sebulan sekali lah dengan Google Meet, lebihnya dengan YouTube ini dengan video. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita aturkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah. Ini saya anggap pertemuan kedua, karena pertemuan kemarin yang menggunakan Google Meet saya sudah mulai ya materinya tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Mengingatkan kembali pertemuan pertama bahwa para ahli sejarah ini memang tentang masuknya Islam ke Indonesia ada dua perbedaan. Ada yang mengatakan abad ke-7, ada juga yang mengatakan abad ke-14. Tapi kalau kita telusuri kedua-duanya benar, karena semuanya ada bukti. Ada bukti sejarah atau bukti otentik tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia memang sangatlah unik. Tapi itu pun kita lihat dari berbagai macam catatan. Dalam hal ini masuknya agama Islam ke Indonesia, memang tadi saya bilang beberapa ahli mengatakan dua perbedaan. Ini memang sampai sekarang tidak diketahui dengan tepat, karena banyak kalangan pakar sejarah yang terdapat setidaknya tadi ada dua pendapat tadi. Kemudian keduanya juga didukung oleh bukti-bukti yang otentik. Misalnya dari catatan sejarah kerajaan Cina. Ini pada masa dinasti Tang yang punya rencana menyerang orang-orang Tasih Holing yang diperintah oleh Ratu Sima tahun 674 Masehi. Rencana penyerangan tersebut gagal. Kemudian tahun 1178 berita Chow Pu Fei ya, ketika itu terdapat dua tempat komunitas Tasih, yaitu di Poloan, ada di Sumatera Selatan atau Palembang, termasuk dari kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Sekarang yang namanya Poloan, yang namanya Poloan ini itu adanya di Sriwijaya. Itu awalnya dari penyerangan yang gagal pada masa pemerintahan Ratu Sima, karena kerajaan Ratu Sima sulit dikalahkan. Kemudian dari berita Chow Pu Fei di kerajaan Sriwijaya, sekarang Poloan, namanya Kuala Brag di Terengganu di Malaysia. Ada lagi berita Jepang tahun 784 tentang pendeta Kansin yang datang ke Indonesia. Ini juga ceritakan ya, orang-orang Cina, Pei Leoan, Yo Lenfi, Pei Peyon, banyak namanya ya.
Ini ditafsirkan sejarah bangsa Arab, ya, yang pertama kali datang. Ini jadi orang-orang Jepang juga mempercayai ini awalnya orang-orang Cina, ya, yang datang dan menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Kalau kita telusuri dari dua pendapat pakar tadi, sejarah ini cenderung meyakini bahwa masuknya agama Islam Indonesia cenderungnya pada abad ke-13 Masehi, yang menjadi dasar pendapat karena adanya pemerintahan yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Makanya kita kenal kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia adalah Samudra Pasai, yang berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh Darussalam. Ini buktinya abad ke-13. Ya, buktinya tentang sejarah perjalanan Marco Polo yang terjadi pada tahun 1292. Ya, ini mengadakan perjalanan ke negeri Cina sampai melintasi daerah Sumatera. Dan Marco Polo juga menyempatkan singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai sebelum ia kembali ke Eropa. Kemudian yang kedua dari berita Batutah abad ke-13 juga ini. Ini juga mendukung pendapat yang kedua, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Ketika itu ditemukan sebuah batu nisan. Tulisannya batu nisan Sultan Malikus Saleh di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa pada bulan Ramadan tahun 679 atau bertepatan dengan 1297 Masehi, Sultan Malikus Saleh adalah seorang pengajar ilmu tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Ada ya, itu namanya batu nisan ya, ada. Jadi masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan berbagai pendapat melalui proses yang bertahap, artinya masuk secara tidak bersamaan untuk tiap-tiap daerah. Tetapi pakar sejarah sepaham bahwa Pulau Sumatera itulah timbulnya pengaruh Islam di Indonesia. Pertama kali datang ke Indonesia ke Pulau Sumatera, tepatnya tadi di Kerajaan Samudra Pasai. Makanya Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jelas itu abad ke-13. Jadi sebelum datangnya Islam ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, lebih dulu datang ke Pulau Sumatera. Jadi ini tadi beberapa pendapat ya yang meyakinkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 ya, di Pulau Sumatera, tepatnya di Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh Darussalam. Jadi selain para penyebar agama Islam, baik pedagang, para dai ya dari negara-negara Timur Tengah, pihak lain, tentu juga ada golongan yang menerima ajaran ini. Di Indonesia terdapat dua kelompok besar penerima ajaran agama Islam, kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu dari kelompok elit, ya misalnya dari penguasa, kemudian dari kerajaan-kerajaan. Kalau golongan bawah ya kalangan wong cilik ya, sebagai penentu kebijakan di dalam perdagangan dan pelayaran. Di kalangan elit tentu ada para pemilik saham maupun pelayaran ya, yang memegang monopoli perdagangan pembayaran. Mereka inilah yang sering berhubungan langsung dengan para pedagang, terutama pedagang dari Gujarat. Nah ini selain dari Arab kan terkenal kan Islam itu dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat ya, dari Persia ya, pedagang-pedagang dari Gujarat, India itu ketika itu cukup berperan di dalam dunia perdagangan. Ini banyak menyisipkan ya ajaran Islam. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara-cara masuknya agama Islam di Indonesia. Kalau kita hanya mengenal dari bidang perdagangan, nanti akan dilanjutkan dengan perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian ya. Dari ilmu-ilmu pendidikan Islam mudah masuk. Dari kesenian apalagi dengan
kan kita kenal ada hadro, ada ini kan, itu dunia kesenian-kesenian dari negara-negara Arab masuk ke Indonesia juga sama ngajarin Islam, apalagi dengan cara perkawinan ya antara orang Indonesia dengan orang-orang Arab, dengan orang Gujarat, dengan orang Persia. Jadi banyak lagi perkembangan beranak pinak seperti itu kan, jadi besar agama Islam di Indonesia. Kalau dalam kesenian tadi saya jelaskan, pendidikan juga udah ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan perkembangan agama Islam di Indonesia. Untuk tugas ya, saya juga memberikan tugas. Ini ada di halaman 13. Catat ya di halaman 13 LKS. Di halaman 13 tentang jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Itu ada dari nomor 1 sampai nomor 5. Itu saja untuk kelas 9. Kelas 9 tambah semangat ya belajarnya ya. Iya, jangan ada yang ogah-ogahan lagi. Jangan ada yang disuruh mula sama orang tuanya. Udah waktunya belajar, bangun. Jam 9 atau jam 8 mulai belajar, bangun. Kerjakan, siap semuanya. Buku siapin. Ya, pakaian juga ya. Pakaian juga, karena absen itu harus menggunakan pakaian seragam sekolah. Ya, hafalin, jangan lupa. Apalagi kelas 9 kan, kalau kelas 7 kali masih belum hafal. Ya, kalau kelas 9 harus sudah hafal. Kalian ini sudah kelas 7 kan tatap muka full. Hanya kelas 8 aja yang tatap mukanya setengah ya. Kelas 1 itu ya, kelas 1 yang sampai bulan Juli. Atau kelas 7, kelas 8-nya full nggak belajar. Kelas 9 insya Allah ini ya, kita lihat sikon, lihat situasi dan kondisi ya. Syukur-syukur kita bisa mengadakan perpisahan di luar itu, kalau pandemi ini cepat berakhir ya. Siap ya, belajar semangat ya, karena ini kamu penentuan kalau sekarang kan nilai rapot ini. Nilai rapot harus bagus. Insya Allah nilai pelajaran SKI akidah akhlaknya bagus ya. Pokoknya tugas selalu dikerjakan, jangan tidak dikerjakan. Saya akan pantau terus, teman anak saya kelas 92 nih ya, saya akan pantau terus ya. Makanya nanti ada grup khusus kelas 92 supaya saya mudah ya memantaunya. Itu saja yang sampaikan. Semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Sebab ini COVID ini tidak kelihatan, virus ini tidak kelihatan. Mudah-mudahan nanti ada vaksin untuk para pelajar, kita bisa mengikutinya, dan insya Allah kita juga bisa belajar tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.